Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan sharing tentang memahami SEO pada artikel populer atau kepanjangannya Search Engine Optimization. Adalah teknik optimasi yang diterapkan pada sebuah website untuk mendatangkan traffic dari mesin pencari, khususnya Google. Semakin baik performa SEO pada website kita, semakin tinggi pula posisinya di halaman pencarian atau SERP, Search Engine Results Page. Nah, jika teman-teman ingin mendapat pengunjung lebih banyak pada website, SEO ini adalah salah satu cara utamanya. Bagaimana bisa? Gimana ya? Jadi, ketika seseorang mencari artikel dan hasil yang muncul di halaman pertama lah yang akan diakses atau dibaca. Lalu bagaimana cara kerja SEO? Mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan sebagainya menggunakan algoritma tertentu nih untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Kemudian jenis-jenis SEO. Di sini saya akan menjelaskan SEO on page dan SEO off page. Nah, SEO on page ini adalah cara mengoptimalkan konten pada halaman website agar dapat masuk peringkat teratas Google dan mudah dicari oleh pengguna. Nah, pada dasarnya SEO on page ini lebih berfokus pada cara membuat konten agar terlihat SEO friendly. Teknik SEO on page ini merupakan teknik yang bisa dibilang terbaik untuk bisa masuk ke peringkat atas pencarian Google. Karena SEO on page ini berkaitan erat dengan kualitas artikel yang kita buat. Kemudian yang kedua, SEO off page. Nah, SEO off page ini adalah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar konten atau website. Jika di SEO on page kita hanya berkutat pada faktor-faktor SEO internal website, nah SEO off page ini menuntut kita untuk mengoptimasinya dari faktor-faktor eksternal, faktor luar. Beberapa contoh SEO off page yang cukup berpengaruh ialah seperti social branding, cara-cara yang kita gunakan agar web kita punya brand di hati masyarakat. Oke, tadi yang pertama social branding, yang kedua sosial media, membuat dan update sosial media sehingga memiliki banyak followers dan diingat oleh masyarakat. Jadi nanti, yang ketiga iklan. Kekuatan besaran iklan juga sangat berpengaruh. Semakin besar iklan maka akan semakin besar kunjungan website. Semakin besar kunjungan website maka akan semakin bagus juga. Yang ketiga, contoh SEO off page adalah iklan. Kekuatan besaran iklan juga sangat berpengaruh nih. Semakin besar iklan maka akan semakin besar kunjungan pada website. Semakin besar kunjungan website, semakin bagus juga posisi di mesin pencari. Tips-tips optimasi SEO on page. Ada beberapa tips yang akan saya jelaskan. Pertama, riset kata kunci di judul, kata kunci di permalink, kata kunci di paragraf pertama, kata kunci di salah satu subheading, kata kunci di ALT gambar atau alternatif gambar, kata kunci di paragraf terakhir. Yang pertama, riset kata kunci. Nah, kata kunci atau keyword ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan Google dalam menentukan peringkat dari suatu artikel di halaman suatu pencarian. Maka dari itu, riset kata kunci merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pilihan tools seperti Google Keyword Planner, Ahrefs, Ubersuggest, dan masih banyak lagi bisa teman-teman gunakan untuk riset dan juga menentukan kata kunci yang tepat. Untuk teman-teman yang kontennya berbahasa Indonesia, bisa menggunakan Ahrefs atau Google Planner. Kemudian setelah kita melakukan riset kata kunci,
kita bisa menempatkan kata kunci tersebut di judul dan permalink. Judul artikel dan permalink link yang akan menjadi artikel yang akan kita buat. Itu bisa kita custom namanya sesuai dengan kata kunci yang sudah tepat atau yang sudah kita targetkan. Kemudian kata kunci di paragraf pertama, setelah kita memasukkannya di judul dan permalink, kita juga disarankan untuk memasukkan kata kunci di paragraf pertama, karena dikarenakan Google mulai proses mengindeks atau mengunduh konten dari internet itu mulai dari paragraf pertama. Subheading, kata kunci di salah satu subheading. Nah, subheading ini adalah semacam judul artikel yang membagi artikel kita menjadi beberapa bagian. Para pembaca, khususnya para pembaca cepat, bisa scanning dengan baik dan gampang. Fungsi subheading kurang lebih sama seperti fungsi chapter pada buku ya. Jadi pembaca bisa tahu poin-poin yang ingin disampaikan pada artikel. Semakin mudah dipahami kontennya, semakin besar kemungkinan pembaca menyimak sampai selesai. Kata kunci di teks alternatif pada gambar. Teks alternatif ini digunakan untuk seberapa relevan gambar dan juga konten yang teman-teman buat. Sehingga penambahan teks alternatif ini cukup penting pada gambar yang teman-teman masukkan ke artikel. Untuk menambahkan teks alternatif cukup mudah, cukup klik gambar, lalu klik edit atau logo pensil. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kemudian masukkan kata kunci pada paragraf terakhir, sama seperti pada paragraf pertama. Kata kunci di paragraf terakhir juga sangat disarankan untuk dicantumkan. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Mesin pencari seperti Google menggunakan algoritma tertentu nih untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking atas pada hasil pencarian. Nah, yang dimaksud algoritma tertentu ini sayangnya masih dirahasiakan oleh mesin pencari. Maka dari itu, yang bisa kita usahakan atau kita lakukan adalah SEO atau Search Engine Optimization pada artikel website kita. Sekian, terima kasih.